saya Clara Audesa Putri dengan NIM 210102057, kelas 7A2 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ronald Aprianto, SE MSI. Yang pertama yaitu jelaskan bagaimana Anda akan mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian. Identifikasi masalah pada proposal penelitian ini diawali dengan mengamati fenomena empiris terkait audit delay di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai dengan 2023, termasuk menganalisis data sekunder seperti laporan keuangan dan annual report untuk memahami keterlambatan pelaporan keuangan. Selanjutnya, saya akan melakukan kajian literatur untuk memahami teori dan penelitian terdahulu terkait ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, opini audit, dan audit delay, sekaligus menemukan kesenjangan penelitian. Misalnya, apakah variabel-variabel tersebut sudah cukup dibahas dalam konteks audit delay. Analisis ini juga mencakup evaluasi peran regulasi serta relevansi opini audit sebagai variabel moderasi. Hipotesis awal dapat dirumuskan berdasarkan kesenjangan literatur dan temuan awal dari analisis data, serta diskusi dengan dosen pembimbing untuk memastikan bahwa masalah penelitian yang diangkat relevan, signifikan, dan dapat dijawab dengan data yang tersedia. Yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan Anda gunakan untuk menentukan solusi terbaik. 3 kriteria keputusan yang dapat digunakan untuk menentukan solusi terbaik. Yang pertama yaitu relevansi terhadap tujuan penelitian. Solusi yang dipilih harus relevan dengan tujuan utama penelitian, yaitu menjawab pertanyaan penelitian atau mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi. Misalnya, solusi yang diambil harus dapat menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, opini audit, dan audit delay secara komprehensif. Kriteria ini memastikan solusi memiliki dampak langsung pada pencapaian hasil yang diharapkan. Yang kedua, kepraktisan dan ketersediaan data. Solusi terbaik harus mempertimbangkan ketersediaan dan aksesibilitas data yang diperlukan. Misalnya, memilih variabel atau metode yang data-datanya sudah tersedia atau mudah diakses. Seperti laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan penelitian dapat dilakukan dengan efisien tanpa kendala teknis. Yang ketiga, konsistensi dengan kerangka teoritis dan metodologi. Solusi yang diambil harus sesuai dengan teori literatur dan metodologi penelitian yang digunakan. Hal ini untuk memastikan bahwa solusi tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga memiliki landasan ilmiah yang kuat. Dengan konsistensi ini, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademisi. Bagaimana Anda mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah Anda tentukan? Jelaskan. Bobot akan dialokasikan sesuai dengan tingkat kepentingannya sebagai berikut. Yang pertama, relevansi terhadap tujuan penelitian adalah yang paling penting karena memastikan solusi sesuai dengan tujuan, sehingga bobotnya bisa 50%. Yang kedua, kepraktisan dan ketersediaan data penting untuk memastikan solusi dapat diterapkan dengan mudah, sehingga bobotnya 30%. Yang ketiga, konsistensi dengan kerangka teoritis dan metodologi juga penting untuk menjaga validitas ilmiah, sehingga bobotnya 20%. Total bobot adalah 100% dan alokasi bobot ini bisa disesuaikan jika ada kendala. Misalnya dengan meningkatkan bobot pada kepraktisan data jika diperlukan. Dengan cara ini, bobot dialokasikan secara proporsional sesuai tingkat kepentingannya, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih terukur dan relevan. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan minimal 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal saudara. Yang satu, peningkatan transparansi dan keterbukaan laporan keuangan. Solusi ini bertujuan untuk mengurangi audit delay dengan meningkatkan keterbukaan laporan keuangan perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan akurasi dan kelengkapan laporan keuangan yang diserahkan kepada auditor, sehingga proses audit dapat diselesaikan lebih cepat. Peningkatan transparansi ini juga dapat mempercepat proses pemeriksaan oleh auditor dan mengurangi keterlambatan dalam pelaporan. Yang kedua, peningkatan kualitas dan kompetensi auditor. Salah satu faktor yang mempengaruhi audit delay adalah kemampuan dan kinerja auditor. Solusi ini melibatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi auditor agar mereka lebih efisien dalam memeriksa laporan keuangan. Dengan auditor yang lebih berpengalaman dan terlatih, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit dapat dipersingkat. Yang ketiga, penerapan teknologi untuk proses audit. Mengadopsi teknologi informasi seperti perangkat lunak audit canggih
dapat membantu mempercepat proses audit dengan mengotomatisasi beberapa tahapan pemeriksaan laporan keuangan. Teknologi ini juga dapat meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian dalam laporan yang dapat mempercepat proses audit dan mengurangi audit delay. Ketiga solusi ini bertujuan untuk mempercepat proses audit dan mengurangi audit delay dengan meningkatkan efisiensi dan kualitas. Yang kelima, bagaimana cara Anda menganalisis alternatif tersebut? Jelaskan dengan metode yang relevan. Analisis alternatif akan digunakan menggunakan metode analisis regresi data panel dan MRA. Dalam model ini, ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total asset, profitabilitas dengan ROA, dan likuiditas dengan LDR adalah variabel independen. Sementara audit delay yang diukur dengan selisih antara tanggal tutup buku dan tanggal laporan audit adalah variabel dependen. Selain itu, opini audit digunakan sebagai variabel moderasi yang akan mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Menggunakan data panel bertujuan untuk melihat variasi antar perusahaan dan periode waktu sehingga bisa menganalisis pengaruh variabel independen terhadap audit delay. Sedangkan uji MRA adalah model analisis yang akan menunjukkan pengaruh langsung dan pengaruh moderasi atau interaksi antara opini audit dan variabel independen. Dengan menggunakan metode ini, kita bisa mengetahui faktor-faktor yang paling mempengaruhi audit delay dan bagaimana opini audit berperan dalam proses tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis, bagaimana Anda menentukan alternatif terbaik? Jelaskan. Untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan hasil analisis, saya akan menggunakan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, evaluasi signifikansi hasil regresi. Dari analisis regresi data panel, saya akan melihat apakah variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit delay. Jika ada variabel yang berpengaruh besar dan signifikan, itu akan menjadi petunjuk bahwa solusi yang fokus pada faktor tersebut lebih efektif. Yang kedua, uji moderasi dengan MRA. Saya juga akan mengevaluasi hasil uji MRA untuk melihat apakah opini audit memoderasi hubungan antara variabel-variabel independen dan audit delay. Jika opini audit terbukti mempengaruhi hubungan tersebut secara signifikan, maka solusi yang memperhitungkan opini audit sebagai faktor moderasi akan lebih relevan. Yang ketiga, perbandingan dengan alternatif lain. Setelah melihat hasil analisis regresi dan uji moderasi, saya akan membandingkan alternatif solusi berdasarkan pengaruh dan efisiensinya dalam mengurangi audit delay. Misalnya, jika ukuran perusahaan dan profitabilitas terbukti sangat berpengaruh terhadap audit delay, maka solusi yang berfokus pada peningkatan aspek tersebut akan diprioritaskan. Dengan menggunakan langkah-langkah ini, saya dapat menentukan alternatif terbaik berdasarkan hasil analisis yang menggabungkan faktor signifikan, moderasi opini audit, serta efisiensi dan praktik implementasinya. Selanjutnya, jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Rencana penerapan alternatif yang dipilih yaitu peningkatan transparansi laporan keuangan, dimulai dengan memastikan perusahaan menyusun laporan keuangan yang lebih rinci dan akurat, termasuk pengungkapan informasi yang relevan untuk audit. Selanjutnya, manajer keuangan akan mengikuti pelatihan untuk memahami cara menyusun laporan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk mendukung hal ini, perusahaan akan menerapkan sistem pengawasan internal yang lebih baik untuk meminimalkan kesalahan dalam penyusunan laporan. Proses ini juga akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan semua perusahaan mengikuti prosedur yang ditetapkan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi audit delay dan meningkatkan efisiensi serta akurasi laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian juga akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan diseminasikan melalui seminar. Selanjutnya, sebutkan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil. Untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil, saya akan mengumpulkan data audit delay sebelum dan setelah penerapan peningkatan transparansi laporan keuangan. Gunanya untuk membandingkan perubahan dalam waktu audit. Selain itu, saya akan mengukur kinerja keuangan perusahaan seperti profitabilitas dan likuiditas untuk melihat apakah transparansi berpengaruh pada kinerja secara keseluruhan. Survei atau wawancara dengan auditor juga akan dilakukan untuk menilai sejauh mana mereka merasa proses audit lebih mudah setelah peningkatan transparansi. Monitoring rutin terhadap proses audit akan dilakukan untuk memastikan waktu audit berkurang. Terakhir, evaluasi biaya dan manfaat akan dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Langkah-langkah ini akan membantu menilai apakah keputusan yang diambil efektif dalam mengurangi audit delay.
Sekian, itulah tadi pemaparan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.